Kebetulan gue lagi nongkrong, temen gue datang nih pakai Yamaha R6. Jadi daripada gue gabut, mending gue nge-review orangnya kan. Jadi gue sekarang manggil orangnya aja. Ayo bang. Sebenarnya impiannya dari dulu bukan R6. Waduh, apa tuh? Yo guys, balik lagi di channel YouTube gue, Egi Subaja. Oke, jadi di vlog kali ini gue lagi nongkrong siang bolong nih di Candu Coffee di CSB Mall. Dia punya area parkir gitu. Kebetulan gue lagi nongkrong, temen gue datang nih pakai Yamaha R6. Jadi daripada gue gabut, mending gue nge-review orangnya kan. Jadi gue sekarang manggil orangnya aja. Ayo bang. Halo bro. Oke, jadi ini adalah Bang Arif. Nanti gue kasih Instagramnya di sini. Dia adalah pemilik Yamaha R6. Lebih tepatnya, gue langsung tanya langsung aja kali ya. Motornya apa bang? Yamaha R6. Tahun berapa? Kenapa milih R6? Sedangkan motor 600 tuh banyak. Coba. Iya, Yamaha R6 tahun 2014 nicknya, registrasinya 2017 gitu. Jadi suratnya di 2017. Waktu itu sebenarnya impiannya dari dulu bukan R6. Waduh, apa tuh? CBR 600 RR. Kenapa? Dari dulu sejak dari bangku kuliah itu pengennya punya moge tuh CBR 600 RR. Itu cakep banget. Memang dari sisi posisi ridingnya juga nggak capek, banyak yang ngomong gitu. Yeah. Terus udah gitu pas saat udah punya uang kekumpul nih, terus datang ke showroomnya, ternyata barangnya nggak ada. Oke, terus? Kemudian di tahun itu juga si 2017 itu CBR 600 RR udah stop produksi di 2016 terakhir. Oh iya. Jadi udah nggak ada muncul baru lagi. Akhirnya yang ada pasti beli barang second dong. Iya. Nah, secondnya susah waktu itu, masih jarang. Terus ditawarinnya akhirnya banyaknya R6 di situ. Sama sekali nggak pernah kepikiran sedikit pun mikir R6, pengen punya R6 gitu. Jadi moge pertama kali yang dipakai tuh langsung R6. Langsung R6. Nah, jadi nggak punya referensi apapun R6 seperti apa, rasanya gimana belum tahu. Yang tahu tuh CBR 600 semua. Taunya jadi ibaratnya begitu impiannya kayak menghilang begitu saja. Oh iya. Kecewanya gimana dong? Uang udah ada gitu kan. Iya, aduh, kalau misalkan ditunda kayak ditahan, kita tetap ngejar impian. Kita nggak tahu ke depannya kayak apa. Bener. Bisa jadi uangnya hilang, udah kepake dulu. Iya, udah kabur kayaknya uangnya. Gitu, jadi akhirnya mau nggak mau, udah jadiin barang dulu. Udah dari situ lihat, ditawarinnya memang R6 waktu itu. Cuma kondisi yang dari ada tidak ada yang berminat waktu itu di situ. Terus ada lagi dibilang katanya karena di situ waktu itu second bekas semua. Nah kemudian akhirnya ditawarin sama orang itu ada baru, dia baru dikasih fotonya aja. Jadi barangnya nggak ada di situ, nggak ada di depan mata. Oh iya. Fotonya cuma hanya ada yang mirip gitu. Seperti ini, cuma kondisi baru berarti standar semua. Iya. Gitu. Udah terus deal-dealan, jadilah sama sekali nggak kepikiran punya impian motornya itu. Tapi jadinya R6. Jadinya R6. Begitu datang memang sampai rumah kondisinya baru semua, masih plastikan ya. Iya. Terus? Wah itu terus dipakai enak banget. Enak. Walaupun kondisinya memang yang dibayangin sebelumnya CBR 600 itu nggak capek, yang ini memang nunduk banget sih. Berarti pakai R6 ini udah berapa lama? Dari 2017, berarti 3 tahun. Berarti kurang lebih 3 tahun lah ya. 3 tahun. Dan gue sekarang mau nyamperin motornya buat ngeliat langsung aksesoris apa aja yang udah nempel, modifikasinya apa aja. Ya langsung lah kita ke motornya, yuk langsung motornya. Oke guys, jadi ini adalah penampakan motor R6-nya si Bang Arif nih. Jadi gue sekarang mau tanya-tanya dia apa aja modifikasinya yang udah nempel di sini, aksesorisnya apa aja. Gue langsung sambungin ke Bang Arif aja, ayo Bang. Oke, dari motor R6 ini yang udah dimodif banyak banget sih sebenarnya. Bingung juga. Satu persatu. Satu-satu. Mulainya dari depan aja kali ya, dari depan. Dari depan itu dimulai dari windshield nih. Windshield itu udah diganti pakai punya Puig yang jenong gitu ya. Nah, terus langsung ke headlamp. Headlamp itu langsung diganti juga pakai yang model proyektor dari KT Moto. Ya. Itu jadi dia ada DRL juga. Ada nggak referensi lain headlamp
selain ini? Waktu itu sih nyari-nyari nggak nemu ya. Nggak nemu. Maksudnya yang bener hitungan branded ya, bukan yang customan. Iya. Hitungan branded nggak nemu. Nemu tuh cuma KT Moto ini. Itu pun nggak sengaja. Jadi lagi nyari proyektor R6 apa sih? Munculnya dia. Lanjut. Nah, tuh dengan pilihan custom warna proyektor biru waktu itu. Disesuaikan sama motor waktu itu warna biru sih soalnya. Sebenarnya ada warna lain, ada hijau, ada merah, ada oranye kayak gitu macem-macem. Oke. Nah terus di kebagian roda depan itu disc brake-nya diganti pakai Brembo ya, jadi 320 mili ya. Yang tadinya standarnya bawaannya cuma 310. Gitu. Terus ditambahin air duct brake cooling ya. Itu dari D-Trad kalau nggak salah, mereknya D-Trad. Terus ke pengereman diganti pakai GV4RX. Kalipernya itu sama fender hanya di lapis karbon. Fender depan pakai lapis karbon. Terus ke bagian kemudi di sini itu dari mulai handle rem, master rem ganti Brembo RC 19 Corsa, kemudian pakai Pro Guard dari Litek, kemudian clutch levernya pakai Gel Speed ya. Itu iya pakai Gel Speed. Sempat 2 kali ganti nih, tadinya pakai Ako 1. Awalnya pakai Ako 1. Ke Gel Speed ini? Pengen beda. Oh iya. Ako 1 udah pasaran banget, udah wah di mana-mana pasti Ako 1. Kopling jadi pengen beda. Kemudian looknya juga memang beda juga, dia bentuknya kaku gitu ya, siku-siku gitu. Kemudian di atasnya itu ada steering damper dari Ohlin dipasang. Kemudian ini apa namanya? Untuk pengatur suspensi depan itu apa itu yang kayak putaran keran ini. Ya, nanti gua kasih tahu. Iya itu dari CNC Racing. Jadi artinya si suspensi kan dia bisa diatur. Perubahan di adjust gitu, full adjust. Nah dia adjustnya kan harus pakai toolkit kan, nggak mungkin pakai tangan. Ribet ya. Jadi ini pakai pasang kerannya. Jadi akhirnya pakai tangan bisa, udah kayak putaran keran. Memudahkan gitu. Dari CNC Racing. Nah, terus indikator-indikator tambahan itu seperti voltmeter dari Koso sama ada gear indikator dari Starland. Kalau di R6 nggak ada ya? Iya, kebanyakan hampir moga dulu sih nggak ada indikator. Nah, kemudian ada pelindung fluid tank untuk covernya dari Puig juga. Ya di dalamnya itu tabungnya pakai Brembo. Iya, Brembo ya. Tabung Brembo. Terus ke area tangki pakai cover tank slider dari RNG, termasuk sama tank padnya juga RNG juga. Terus ke bagian mesin di dalam, mesin sih masih standar, hanya paling ditambahin cover engine, kemudian frame slider dari RNG. Cover engine-nya mereknya apa nih? Ini dari Arasi. Nah kan ini yang gue bilang waktu di reviewnya R25 kemarin, karena cover engine tuh rata-rata kan GB Racing. Ini beda. Nah ini beda nih. Beda. Oh iya mantap. Ada juga selain GB Racing. Ada yang selain GB Racing. Tahu nggak buat semua motor atau cuma Arsis doang? Ada motor lain cuma nggak banyak. Arasi nggak banyak keluarin produk buat banyak motor gitu, hanya beberapa. Tapi sebagian sih biasanya Jepang banyaknya. Jadi buat kalian tuh ada optionalnya, ada GB, ada Arasi. Nah kalian boleh cari tahu lah di Google. Itu untuk biasanya selang. Nah ini selang apa namanya? Selang radiator. Pakai apa? Itu biasanya kan Samco. Iya biasanya Samco. Nah ini ada cerita itu waktu itu ngeliat Samco pasaran gitu, sama kayak Ako 1 itu. Ya, ngeliat pasaran tuh. Emang pasaran. Itu terus sama waktu itu nyari pengennya kuning warnanya. Kenapa harus kuning? Karena beda dari yang lain. Beda dari yang lain. Oke, siap. Gitu. Jadi beda dari yang lain. Nah, sebenarnya ini yang nyesuaiin sama si brake hose, selang rem. Iya, selang rem. Selang rem itu kan dari Hell pakai warna kuning. Jadi itu dia menyesuaikan ke selang. Biar warnanya berpadu gitu. Iya. Karena selang juga jadi akhirnya kuning juga. Nah, dicari Samco itu nggak nemu. Iya. Dicari-carilah dari luar. Ada mereknya Zap. Nah, itu ada. Udah akhirnya order itu
pasang lah. Untuk khusus untuk R6 juga udah, jadi tinggal pasang aja. Oke, lanjut. Gitu. Lanjut ke belakang, untuk suspensi belakang itu udah diganti Ohlin TTX GP ya, pastinya udah. Terus rantainya pakai EK chain yang ukurannya juga masih standar mogenya, jadi 525. Nah, terus lanjut ke belakang itu pakai apa ya? Undertale, ini namanya Undertale ya. Iya, yang benar, ini benar. Undertale. Oh, iya, ini diganti juga ya? Iya, Undertale itu dari Hot Bodies. Terus yang lainnya yang kecil-kecilnya itu kayak apa namanya, jalur pedok dari RNG, kemudian ada apa namanya fork slider atau axle slider dari Agna kayak gitu. Terus ban pakai apa nih? nah, bannya di sini pakai Super Corsa. Ukurannya? Nah, ukurannya depan sih standar ya 120/70, yang belakangnya yang beda. Jadi 200 iya. Jadi gambut banget ya, lebar banget. 255 kalau nggak salah. Lebar banget. Apa 50 gitu. Nah, ini juga hasil 2 kali, jadi kayak percobaan. Sebelumnya jadi kan bawaan standar tuh 180. Iya, sama Pak. Per 55. Nah, pas itu kalau pengen naik dong, pengennya lebih semok tuh, digedein lagi. Waktu itu beli 190, udah beli. Masih kurang. Pas karena waktu yang 180 kan bawaan motor, bawaan pabrik dari Dunlop. Nah, pas diganti ke Pirelli, padahal udah naik ukurannya 190. Pas dipasang, jatuhnya kayak 160-nya di 250 cc. Kecil ya? Kecil. Pas lihat tuh dia kok jadi aneh gitu. Iya. Semua ya. Lanjut ke exhaust terakhir nih, exhaust pakai apa? Nah, exhaust ini udah beberapa kali ganti nih. Awalnya pertamanya ganti pakai apa? Exhaust pertama kali itu pakai Aero apa itu? Aero Competition GP. Iya. Itu. Jadi yang suaranya yang merdu, yang lengking kayak F1 gitulah. Iya. Itu. Kemudian abis itu terus ganti ke SC Project karena ya tahu sendiri lagi rame, karena suaranya katanya nggak gelagar gitu. Ya. Nah, terus pas itu ada yang ngompor lagi pakai Aquaprofic Megaphone. Nah, yang sekarang ini katanya lebih bener-bener MotoGP. Akhirnya dicoba yang ini Aquaprofic Megaphone. Dari 3 knalpot itu yang paling enak apa? Paling enak suaranya. Masing-masing punya tipikal sih. Iya sih, punya tipikal. Jadi kalau misalkan karena ngaruhnya sama tenaga juga. Oh, iya. Jadi kalau misalkan mau tenaganya dapet enak, itu jujur pakai yang Aero. Kompetisi itu tenaganya enak banget. Dapat tenaganya enak banget, horsepower-nya nambahnya. Karena ini juga kebenaran memang full system. Full sistemnya dari header itu memang Aero juga. Oh gitu. Nah, jadi waktu itu satu paket full system Aero Competition GP. Nah, jadi begitu hitungannya udah dapat kali ya? Iya, hitungannya makanya enak banget tambahan powernya. Nah, kalau pas yang SC Project itu kan hanya ganti muffler ujungnya aja. Oh iya. Nah, jadi kemungkinan suaranya lebih gede, jadi cuma tenaganya mungkin sedikit berkurang. Nah, tertambah lagi sekarang yang ini jauh lebih pendek ukuran knalpotnya. Waduh, lebih bacot. Jadi lebih bacot lagi suaranya. Tenaganya juga jauh lebih kurang lagi. Begitu. Iya, karena lebih plong kali ya. Iya. Jadi kalau ngurangin dari tenaga standar sih enggak. Cuman dari Aero iya. Begitu. Ibaratnya ini dari knalpot standar orisinil diganti ke Aquaprofic Megaphone, itu nambahnya cuma sekitar 1 HP kurang. jadi kan kayak nggak dianggap lah, udahlah cuma dapetin suaranya doang gitu. Kayak gitu. Ya gitulah. Jadi untuk saat ini masih menikmatin suara dari Aquaprofic Megaphone. Gitu, Bang. Apa lagi? Udah ya? Itu ini yang tadi ketinggalan tangki. Tutup tangki itu pakai Lightech. Jadi udah nggak pakai kunci lagi. Karena memang posisinya agak ribet kalau pas mau isi bensin buka kunci kayak gitu. Tinggal putar doang kan? Tinggal putar. Kalau safety sebenarnya sampai pakai kunci dong. Safety pakai kunci benar. Kalau tinggal jauh tuh tinggal diputar masukin kan? Iya. Ibaratnya ini udah speknya kayak yang untuk racing lah. Iya, mantap. Kayak gitu. Udah ya? Itu udah, apa lagi ya? Udah. Ini kan motor udah beres semua nih, udah dijelasin aksesorisnya apa, yang pasang apa aja. Gimana kalau gue coba test ride?
Boleh, Biar boleh, boleh. teman-teman juga nggak penasaran suaranya kayak apa, posisi ridingnya kayak apa. Oke guys, jadi ini gue mau coba tes sebentar aja, motor keluar sebentar. Gila, kangen banget gue sama R6 walaupun menyakitkan ya. BTW ini apa? Knalpotnya buset, kenceng bener. Akar Profit Megapun memang nggak bohong ya kalau masalah suara ya. Ini gue bayar dulu, bentar. Posisi riding jangan ditanya, lebih enak 636 gua. Secara ini lebih nunduk. Tapi by the way ini motor denger dari si ownernya udah di lower kit sih, jadi lebih pendek, nggak secapek standarnya. Kalau tenaga 600 cc nggak bisa bohong ya, enak banget. Ada subscriber tuh, bang. Waduh, mobilnya nyerontol terus. Baju gua terbang-terbang. Enak. Gila, ini suaranya sih bacot banget asli. Asik dah kalau buat tarik-tarikan. Mantep banget. Asik banget motornya. Oke, motor sekali juga sudah cukup untuk menikmati rasanya. Kita ambil tiket karcis lagi, kita masukin kantong. Wah, gila, panas cuy. Oke, jadi sampai sini aja video review R6 nya. Thank you banget buat kalian yang udah ngikutin vlog gua terus dan stay nontonin dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, jangan lupa share, comment, and subscribe terus channel gua. Jangan lupa untuk nyalain lonceng guys. Jadi kalau ada tiap kali video baru itu akan muncul di notifikasi HP kalian atau PC kalian. See you on the next video. Bye bye. Gue parkir dulu. Ribet banget dah parkirnya.